warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat subuh dan majelis ilmu Masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah telah memberikan rahmat dan nikmat yang luar biasa. Sejak tadi malam kita telah iktikaf, telah melakukan sahur, melakukan puasa Ramadan, dan bisa berjamaah subuh. Salat subuh ini disaksikan oleh dua malaikat, yaitu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Maka berbahagialah orang-orang yang ahli jamaah subuh. Bapak yang dirahmati Allah, Ramadan ini dalam bahasa itu artinya membakar. Apa yang dibakar Bapak Ibu? Kira-kira yang dibakar apa? Panas yang membakar. Yang dibakar apa? Api. Api. Jadi yang dibakar itu dosa. Dosa jadi ya. Yang dibakar itu dosa, bukan ikan bakar ya. Bukan roti bakar tapi dosa. Dari kata ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Gunyah li Talibi mengartikan paling tidak ada lima suku kata. Ramadan, ra, r atau ra. R-nya itu ridwanullah. Ridwanullah itu keridhaan Allah. Keridhaan Allah. Jadi kita beribadah di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan ridho dari Allah. Bukan puasa karena ingin kurus atau diet ya, diet. Puasa atau biar sehat. Tapi yang benar puasa kita hanya mengharap ridho Allah. Dan ibadah dengan ridho Allah itu ibadah yang paling tinggi tingkatannya. Apapun ibadah kita. Ini yang pertama. R. Dan yang kedua, mim. Mahabbatullah. Mahabbatullah itu cinta. Kita semakin cinta pada amal soleh dan semakin cinta menjauhi kemaksiatan. Niki arti M menurut Syekh Qadir Al-Jilani. Kemudian DH itu damanullah. Damanullah itu jaminan dari Allah. Jadi orang yang berpuasa Ramadan dan aktivitas lainnya ibadah di bulan Ramadan ini mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa jaminannya? Dalam hadis sahih ada 3 hadis. Yang pertama, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang kedua, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dan barang siapa yang qoma itu berdiri, mendirikan malam atau menghidupkan malam, menghidupkan malam, tahajud, baca Quran, bertasbih, iktikaf, berzikir, itu namanya menghidupkan malam.
Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan hadis yang ketiga, mangkoma Ramadan Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar menghidupkan malam. Jadi di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Yang malam itu min alfis sahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Penjenengan pas saat itu kok beribadah atau menghidupkan malam, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa Bapak Ibu yang telah lalu. Tapi itu dosa kecil yang diampuni. Dosa kepada Allah yang diampuni. Dosa besarnya harus taubat. Sedangkan dosa kepada sesama manusia ini harus diselesaikan di dunia, Bapak Ibu. Jadi meskipun kecil pada manusia harus diselesaikan. Sebab kalau tidak, ini akan panjang urusannya di yaumul qiyamah. Makanya ketika Ramadan kita harus diusahakan sudah bersih dari dosa-dosa dengan teman kita, tetangga kita, saudara kita, termasuk orang tua kita. Ini para ulama sepakat, banyak yang berpendapat seperti itu. Jadi kita selesaikan, jangan sampai kita menanggung dosa. Makanya memaafkan boleh, tidak harus pada Idul Fitri atau bulan Syawal, tapi setiap saat, termasuk ketika kita berpuasa Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi itulah orang-orang yang berpuasa mendapat jaminan dari Allah, zamanullah tadi. Kemudian berikutnya al-fatullah. Al-fatullah itu kasih sayang Allah. Jadi orang yang berpuasa itu mendapat kasih sayang Allah. Dan orang berpuasa itu doanya dikabulkan oleh Allah. Orang berpuasa doanya dikabulkan oleh Allah. Ada 3. 1 orang berpuasa, yang kedua orang yang didzalimi itu doanya makbul. Makanya hati-hati kita dengan saudara-saudara kita, jangan menzalimi, karena doanya orang didzalimi itu makbul. Dan yang ketiga doanya musafir, orang dalam perjalanan, itulah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berbahagia sekali masih berjumpa dengan Ramadan. Masih berjumpa dengan Ramadan. Kemudian yang terakhir N itu nur atau cahaya. Jadi orang yang berpuasa telah diberi cahaya oleh Allah, diberi nur, diberi kekuatan, diberi rahmat. Kita kuat berpuasa itu jangan dikira itu karena kekuatan kita secara pribadi. Tidak, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita kuat berpuasa itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Secara akal, secara fisik berat puasa itu, berat. Tapi itu karena kita dapat nur, dapat cahaya dari Allah, sehingga puasa itu menjadi ringan. Makanya kita harus benar-benar menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kan puasa itu kan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa Bapak Ibu yang membatalkan puasa itu? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, iya, rezeki minallah. Lanjutkan puasanya, itu rezeki dari Allah. Jadi tidak batal. Lupa itu nggak batal. Yang batal itu ngelupa, Bapak Ibu. Ngelupa, tahu ngelupa? Ngelali, gitu. Ngelali. Kan sangat mungkin puasa masih 1, 2, 3 hari. Lupa itu sangat mungkin ya, karena sudah lama nggak berpuasa, sangat mungkin. Apalagi yang membatalkan puasa bagi suami istri, kumpul di siang hari. Siang hari nggak boleh, sore hari juga nggak boleh lah ya. Kemudian menjelang buka juga nggak boleh ya.
Kalau sudah terlanjur gimana, Ustaz? Karena lupa gimana? Halo, kalau lupa ada dua pendapat. Menurut Imam Ahmad tetap batal. Tetap batal. Karena nggak mungkin kedua-duanya kok lupa, itu nggak mungkin. Nggak mungkin kedua-duanya lupa. Menurut Imam Ahmad. Tapi menurut ulama yang lain, kalau memang benar-benar lupa, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita harus ya menghindari hal-hal yang dimungkinkan membatalkan puasa kita. Kemudian berikutnya kita mengurangi hal-hal yang mengurangi pahala puasa, kerasani, olok-olok teman, membuli, jadi adik-adik, bullying, itu tidak boleh. Dalam Islam juga nggak boleh namanya bullying itu. Ini, dan berbanyak sedekah, memperbanyak sedekah, bahkan sedekahnya orang yang berpuasa, apa balasannya? Misalnya kasih orang buka 100 kotak nasi misalnya, apa balasannya? Pada 100 orang, Allah juga akan membalas balasan yang sama dengan orang yang menerima itu tadi tanpa mengurangi sedikit pun, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti sudah puasa kita lepas tuh ya. Sore sudah ngasih 100 kotak nasi, wah aku dapat 100 pahala orang berpuasa. Kemudian lepas berpuasa, mboten kok enak tetap berpuasa. Cuman pahalanya panjenengan menjadi seperti orang yang melakukan puasa yang panjenengan kasih itu tanpa mengurangi sedikit pun. Makanya kalau ngasih sedekah buka puasa harus hati-hati, harus tepat. Di masjid seperti ini yang sudah menyelenggarakan acara buka bersama dan jamaah maghrib. Ini betul. Jangan di sembarang tempat. Ya kalau yang kita kasih puasa, kalau nggak puasa nggak dapat apa-apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah ya pentingnya kita berilmu. Kemudian kita banyak amal soleh yang lain termasuk iktikaf. Iktikaf untuk menyongsong Lailatul Qadar. Ada ulama yang berpendapat di awal Ramadan, ada yang berpendapat di akhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Ada yang berpendapat hari-hari ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Macam-macam pendapat ulama. Bapak Ibu pengen tahu? Tak beritahu supaya kalian dapat. Pengen tahu kapan nyambutnya biar dapat Lailatul Qadar? Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Silahkan ya. Insya Allah. Karena Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Dan pada malam Lailatul Qadar itu Allah menjadikan malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, dan pada saat itu malaikat turun jutaan, bahkan bisa miliaran malaikat untuk mengatur urusan hamba setahun yang akan datang. Makanya jangan dilewatkan ya. Jangan dilewatkan malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf, bermunajat, bertasbih, berzikir, berdoa, apapun monggo. Yang belum punya pekerjaan semoga dikasih pekerjaan. Amin. Yang belum punya jodoh semoga dapat jodoh. Amin. Yang punya jodoh saya nggak berani mendoakan. Diamini. Kemudian dan semoga kita semua ini termasuk ahli surga. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga puasa kita dan seluruh amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita digolongkan orang-orang yang nanti menjadi ahli surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Kita berdoa ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma adna haqqa wa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang menyenangkan, dan jadikan anak-anak kami, generasi kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada salahnya mohon dimaafkan. Selamat berpuasa Ramadan. Aku qouli hada, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.